阿弥陀佛，萧僧今天要造杀孽。快退！虐的年轻一辈最强。阿弥陀佛，终于让我找到你了。Hai semuanya, Aura di sini akan kembali menceritakan cerita Jingcui Xianyu. Dan pada cerita nanti, Lord Qiaosen akan berhadapan oleh biksu hebat yang mempunyai mandraguna luar biasa. Tapi untunglah mereka akan berteman sesudah pasca bencana. Dan bagaimana untuk ceritanya? Baiklah teman-teman, ini dia ceritanya. Cerita dimulai ketika Qiaosen dan Luo Bingli berangkat pergi untuk menuju kota Danghai. Dan baru saja beberapa langkah dalam perjalanan, ada seorang wanita bernama Feng Yu itu, yang merupakan teman Qiaosen di biro astronomi. Dia juga seorang nona besar dari keluarga yang cukup disegani. Kedatangannya tidak mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya tujuan tepatnya saja yang sama. Feng Yu terkejut bukan main mengetahui kalau dia sedang bersama orang dari sektor naga iblis. 一个朋友，是谁啊？ 啊，只是一个朋友。会的那个。对啊。 Karena hari akan mulai malam, maka mereka putuskan untuk beristirahat dulu di kota Soiku. Tetapi secara tiba-tiba, ada seorang biksu menghalangi perjalanan mereka. 救了他呀！需要我封口吗？没事儿，她是风雨楼的大小姐。 Biksu bernama Haisuan itu tidak bermaksud untuk menghalangi perjalanan. Dia hanya saja terganggu ketika sedang bermeditasi dan hal itu terpusatkan oleh rombongan Qiaosen. Adapun alasannya, dia merasakan aura iblis yang mengerikan. Di tempat Qiaosen, Nona Feng Yu menjelaskan bahwa Haisuan merupakan biksu terkuat di kalangan muda dari kuil Fajra. Hal itu dibuktikan ketika Haisuan melalui lantakan kereta kuda milik Qiaosen. 第二个车厢。 护法佛光可抵金刚重铠，南分院的年轻一辈最强。阿弥陀佛，终于让我找到你了。Tapi dengan santainya, Qiaosen bergerak dan menjelaskan kalau mungkin Haisuan telah salah paham. Dan Qiaosen mengakui bahwa benironya adalah iblis. Dan hal itu membuat Haisuan terpaku sebelum akhirnya dia meminta maaf. Karena Qiaosen menjelaskan bahwa memang ayahnya tak mempunyai hierarki tinggi di keluarga. Namun kekuatannya termasuk yang paling teratas. Hal itu Qiaosen jelaskan supaya Haisuan tahu kalau dia tidak ada niatan jahat. Dia hanya ingin pergi ke kota Danghai untuk menangkap seseorang yang sudah ditugaskan oleh biro astronomi. Mendengar hal itu, Haisuan segera pergi untuk melantunkan sutra 100 kali. Dan jika Qiaosen membutuhkan sesuatu, mereka bisa menemui Haisuan di kuil kayuan. 还下决心抓到他为民除害。此行他也是我的目标，就在东海城附近出没。萧僧会在东海城开元寺挂单寺寻小僧。萧僧今天无故又犯嗔见。 马车的维修费用我会替你出的。 Setibanya di kota Soiku, mereka merencanakan untuk meringkus kejahatan target yang dikenal sebagai koki gila. Adapun rencana ini merupakan otak dari Qiaosen, yang dimana Nona Feng Yu diikutsertakan untuk sebagai umpan. Padahal yang kita ketahui, Nona Feng Yu hanya ingin pergi ke kota Danghai. Hal itu pun membuat Nona Feng Yu bad mood dan berlalu pergi untuk sementara waktu. Sedangkan Luo Bingli, si Nona dengan sikap dinginnya, ternyata sedang asik menyantap makanan yang disaji. 走啦，回见。 狂刀人厨虐杀的对象，那没事了。他很喜欢你。为什么这么说啊？那就让他来当诱饵就好了。他来了。嘿。 Dan kini waktu eksekusi penangkapan koki gila akan dimulai. 这么明显的诱饵。 你
被小看了吗？狂刀人除，是吧？不过如此嘛。当然。只是3个小鬼而已。云离，不用手下留情。Guheyan, si koki gila sudah mulai terdesak oleh kepungan dari tim Kiao Shen. Namun di tengah itu, tiba-tiba Aishuan datang menolong mereka. 如此能干的吗？风来迟了。大师，走。阿弥陀佛，萧僧今天要造杀孽。快退！ Ketika pertarungan itu diselesaikan oleh Grandmaster Aishuan, dia meminta maaf atas keterlambatannya dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Dan karena pisau gila ini cukup hebat, maka Feng Yu berinisiatif memberikan pisau itu kepada Kiao Shen, yang kemudian Nona Feng Yu pergi dari hadapan. 那我就收下了。好东西，虽然和你们一起玩很开心，你的事要忙。 Di hari berikutnya, tepat di sore hari, Kiao Shen dan Huo Bingli berada di rumah makan. Kiao Shen bercerita bahwa kemungkinan kedepannya ia rasa mereka akan berurusan dengan sekte naga iblis karena faktor masalah sebelumnya. Dan secara bersamaan, ada ajudan Huo Bingli melintasi tanpa mereka sadari. Namun tak lagi ketika Kiao Shen baru menyadari hal tersebut. 是吗？是。不着急。哎呀！ Hai. Ketika ajudan bernama Zhou Qingshan itu dahulunya merupakan bawahan setia dari Nona Bingli. Ia bercerita kalau dia juga sama telah meninggalkan sekte naga iblis. Namun Huo Bingli yang memang ingatannya masih belum terlalu pulih, ia tak mengenali Zhou Qingshan. Hampir saja bawahan setianya ingin dia bunuh. Tapi untunglah Kiao Shen memberhentikan niat tersebut. Zhou Qingshan menjelaskan mengapa ia sampai sejauh ini pergi. Karena ditugaskan oleh sekte naga iblis untuk membunuh seseorang yang bernama Qian Ranbi dari sekte pedang 3 gunung. Namun di tengah itu Kiao Shen mengalihkan pembicaraannya. 你为什么来这里？在追查我？不是，东南分部的3爪头领下令。 Dan berkata bahwa kalau memang Zhou Qingshan setia kepada Bingli, ia harus mencari beberapa tanaman obat agar menyembuhkan racun yang ada pada diri Zhou Qingshan. Karena sebelumnya Kiao Shen telah memberikan ia racun. Oleh sebab itu Zhou Qingshan tidak punya pilihan lain. Dia akan kembali ke sekte naga iblis dan membocorkan semua rahasia-rahasia dari sekte naga iblis. Jika Kiao Shen dan Bingli ingin menguji kesetiaannya, ucap ajudan seperti itu. 冰离，你知道千仞璧吗？不知道。 方便我们调配出来根治束缚之毒的灵药。需要的情报信息可以交给我去打听。哎呀，那就等会儿让林峰君去风雨楼打听打听吧。先走了。 Masih di waktu yang sama, setelah Kiao Shen memberikan ramuan obat kepada Huo Bingli, dia tak sengaja melihat tanaman dengan aura yang hebat memancar di hadapannya. Hal itu memang benar adanya, karena tanaman tersebut menyimpan kekuatan hebat sebagai raja dari semua ciptaan dunia. Dan Kiao Shen diwariskan kekuatan itu. 回归之旅，宇宙为无之牧场，驾云海。 玉群星曾为无冕之王，生于虚无间，手持岁月之门，无为天地万象之貌，
两无臣服，吾为万象之王。 Cerita ini bersambung ketika sadarnya Kiaosen yang telah membuka mata roh secara signifikan dan jarak pandangannya bisa menembus apapun yang ia inginkan. Hal itu dia buktikan kepada Huo Bingli yang sedang berkultivasi. Adapun kekuatan hebat yang Kiaosen dapat dengan cara yang kebetulan, namun hal itu bukanlah bentuk dari kebetulan, melainkan sudah ketetapan Kiaosen sebagai pewaris raja dari semua ciptaan. Walau memang agak tidak pantas Kiaosen mendapatkan kekuatan tersebut, tetapi jika takdir yang mengikat, pantas tidak pantas, orang itu wajib dipantaskan.